kalimat wakaf menurut syariat itu apa? Makanya dikatakan tuh, al-waqaf lughatan al-habs. Wakaf itu secara lughah habs, menahan. Atau bahasa seremnya memenjarakan. Kenapa dipenjarakan atau dicegah dari sisi lughah? Karena barang yang sudah diwakafkan itu tidak boleh lagi dimanfaatkan secara pribadi. Tahan makanya. Makanya menurut syariat wakaf itu apa? Waladi. Menurut syariat wakaf itu apa? Habsu malin muayyanin qabilin linnaqli yumkinul intifa'u bihi ma'a baqa'i 'ainihi wa qat'it tasarrufi fihi ala ayyusrafa fi jihati khairin taqarruban ilallah. Pengertian kalimat wakaf. Jadi pengertian kalimat wakaf itu apa uladi? Habsu malin. Memenjarakan harta. Menahan sebuah harta. Habsu malin. Menahan harta. Habsu malin muayyanin. Harta yang ditentukan. Paham tak? Harta yang ditentukan. Jadi kalau hartanya tidak tentu nggak bisa. Saya wakaf tanah. Oke, yang mana? Wakaf tanah aja. Masa? Harus ditentukan muayyan. Yang mana? Harus ditentukan muayyan. Yang mana? Tapi ketika dia memang punya harta banyak. Tapi kalau hartanya cuma itu doang, dia saya wakafin tanah saya ya, jadi itu mah. Nah, wakafnya itu doang tanah dia. Jadi tidak tentu di sini ketika miliknya banyak. Kalau miliknya cuma satu ya sudah, muayyan. Artinya ta'ayyan ke situ, tidak pindah kemana-mana. Hanif, tolong jagain ya. Nah, sama contohnya seperti begini. Ada orang adik kakak dapat warisan tanah. Tanahnya 1000 meter. Berarti kan nih anak laki-laki sama anak laki-laki dibagi sama. Berarti kakaknya 500 meter, adiknya 500 meter. Belum dibagikan nih, sebelah mana yang adiknya? Sebelah sini, apa sebelah sini? Belum. Tapi di sini, di tanah 1000 ini, masing-masing 500. Tapi belum jelas yang mana punya adiknya. Akhirnya punya adiknya diwakafkan misal. Saya wakafkan tanah saya untuk masjid. Misalnya. Itu sah. Sah. Walaupun belum jelas yang mananya. Ya. Ini artinya muayyan itu harus nentu. Ketika banyak, ketika nggak jelas. Intinya bahasanya muayyan lebih enaknya diperjelas atau ditentukan. Habsu malin mencegah harta muayyanin yang ditentukan. Qabilin yang menerima lin naqli untuk dipindahkan. Artinya dipindahkan barangnya atau dipindahkan tangannya. Kepemilikannya dia pindahkan. Atau qabil namanya. Kalau barang nggak bisa dipindahkan, mah seperti misalnya apa? Seperti misalnya kalau zaman dulu tuh ada perbudakan. Ada namanya hamba sahaya, tapi hamba sahaya yang mukatab. Mukatab itu hamba sahaya dengan tuannya sudah punya janji mau ngebebasin dirinya dengan cara dicicil, namanya mukatab. Itu kalau sudah deal perjanjian tuh nggak bisa diwakafin. Nah, kenapa? Karena ghairu qabilin lin naqli. Nah, tidak bisa menerima untuk dipindah. Atau seperti orang yang sakaratul maut. Ada orang sakaratul maut namanya maradun makhuf. Maradun makhuf itu kalau ente ketemu dalam bab amwal ada namanya maradul makhuf. Maradul makhuf itu penyakit yang anggaplah galibnya manusia di penyakit itu mati, nggak sembuh-sembuh. Sebut maradul makhuf. Kalau ada orang di maradul makhuf, dia mewakafkan hartanya nggak sah. Ambil sakit dia katakan saya wakafin 2 petak tanah tuh untuk pesantren Ribat Nurul Falah, nggak sah. Kenapa? Karena barang yang dia wakafin itu ghairu qabilin naqli.
Tidak menerima untuk dipindahkan. Kenapa? Karena sudah sakaratul maut ini barang-barang itu jadi ahli waris nanti. Makanya sedekah itu atau wasiat itu ketika sakaratul maut itu tidak sah. Tidak sah, tidak dianggap sudah. Orang kan kadang-kadang lagi hidup sehatnya pelit, giliran sakit baik. Tapi masih bagus. Karena ada orang yang lagi sehat pelit, udah sakit juga, Masya Allah. Ya. Jadi kita luruskan. Jadi wakaf itu habsu malin muayyanin. Qabilin lin naqli, menerima untuk dipindahkan. Yumkinu, yang memungkinkan al-intifa'u, mengambil manfaat. Nih. Jagain loh. Walau dia itu kayaknya mau masuk dia. Masuk ke situ. Iya, tapi itu lubangnya itu. Ada penghalangnya nggak penghalang? Nggak ada. Ustaz. Musnah. Mus, sini. Sini. Mus, Nip, jaga ini. Jangan masuk. Nip, Hanif, kasihnya sebelah sini, lihat amiknya. Jangan sebelah situ. Nah, sebelah situ. Ah, di situ. Galeh? Yumkinu, yang memungkinkan al-intifa'u, mengambil manfaat bihi, dengan itu barang, ma'abaqoi ainihi. Nah, itu catat. Bersama tetap ainnya itu barang. Kayak golok dipakai, goloknya kan tetap. Tapi kalau lilin dipakai, habis. Berarti wakaf lilin nggak apa? Nggak sah. Karena wakaf lilin nih nggak sah. Kenapa? Karena dipakainya dia apa? Habis. Harus dipakai, tapi ainnya tetap apa? Tetap ada. Nyana wakaf mobil, boleh. Nyana wakaf tanah, bangunan, apa boleh. Yang intifa'nya itu dengan baqa'il ain. Ainnya itu bako. Tetap sebarangnya itu. Makanya kalau ada wakaf, sesuatu yang intifa'nya itu ma'a fasadi aini, bersama rusak. Jadi barangnya itu kalau diintifa ya habis. Kayak lilin misalnya. Lilin itu dimanfaatkan dia apa? Habis sudah. Bagaimana kalau wakaf perkara seperti itu? Alhamdulillah, la yasih. Tidak sah. Nggak boleh itu. Mesti ma'a baqai ainihi. Waqat itasarruf, dan memutuskan pengelolaan fihi, di dalam itu harta. Ala ayyusrafa, atas dikelola itu barang, fi jihati khairin, di dalam jihad khair. Jihad kebaikan. Berarti kalau jihad keburukan wakafnya nggak sah. Ana wakaf tuh tanah ana yang 1000 meter buat diskotik, fadl dah pada dipakai. Ana ma ya sah. Wakaf untuk apa? Jihadil syar. Mesti jihadil khair. Wakaf. Dulu ada orang, ya, dia mewakafkan goloknya untuk membunuh. Jadi golok saya ini, jadi ada orang punya golok bagus. Nah, dia wakafin goloknya untuk membunuh. Akhirnya orang tersebut menerima wakaf goloknya untuk membunuh. Diterima. Pas diterima, dia pakai goloknya untuk ngambil kayu bakar. Nggak dipakai membunuh. Yang ngewakafin tahu, ini kok golok saya nggak dipakai ngebunuh. Karena zaman dulu tuh kalau golok dipakai ngebunuh, 100 nyawa tuh golok pernah ngebunuh, itu golok karomah. Goloknya golok apalah bahasanya. Jadi kalau dijual tuh ini sudah ngebunuh 100 nyawa ini. Goloknya top. Malah dipakai kayu bakar. Sama aja pakai apa? Nah. Akhirnya ini orang dinasehati tetap nggak mau. Dinasehati tetap nggak mau. Kadang-kadang kalau ngenasehati itu nggak mau, nggak nerima-nerima. Memang kita mesti sedikit bohong gitu. Tapi sedikit. Tapi bohongnya bohong, bukan berbohong yang sifatnya bohong murni, bukan. Bohong-bohong kecil lah. Kadang-kadang mesti bohong kecil gitu. Orang tetap aja pakai bakar. Ya nggak boleh pakai ngebunuh. Enggak, ini mesti pakai untuk membunuh.
Hari demikian. Masih dia pakai bakar. Akhirnya dia pas ketemu, ngotot lagi yang ngewakafin itu, golok saya harus dipakai untuk ngebunuh. Iya, ana mau pakai buat bunuh orang. Tapi golok ente semalam kayak semacam ada suara keluar. Oh bangga kan? Oh goloknya ada jinnya. Goloknya ngomong. Apa yang ngomong? Ini harus dipakai membunuh, tapi ngebunuh orang yang mewakafkan golok ini. Turun. Akhirnya dia berubah. Oh jangan kata. Udah. Saya nggak jadi wakafin golok untuk ngebunuh. Jadi aja ngewakafnya untuk ngambil kayu bakar. Bro, kadang-kadang mesti begitu. Ya. Kayak orang-orang kaya itu, yang sering diceritakan tuh orang-orang kaya itu yang baik, orang kaya yang soleh, orang kaya yang ahlil khair, kekayaan di tangannya. Itu mereka ketika mendengar hadis Nabi tentang orang-orang fakir masuk surganya itu lebih dulu daripada orang kaya. Perbedaan jaraknya itu 70 tahun. Bayangin coba. Perbedaan jaraknya 70 tahun. Satu hari hitungan akhirat sama dengan 1000 tahun hitungan dunia. Berarti 70 tahun. Kalau diharikan berapa? 21.000 hari. Kurang lebih. Dikali 1 tahun. 1000 tahun. Udah berapa? Nah, kadang-kadang orang kaya nggak nerima dengar hadis ini. Nggak nerimanya apa? Enak amat orang fakir. Orang fakir bisa sholat, masjidnya siapa yang bangun? Orang kaya. Jalannya rapi, siapa yang ngaspal? Orang kaya. Dia bisa makan, yang sering ngasih sedekah siapa? Orang kaya lah. Anak yang ngumpanin saban hari. Anak yang bantu tiap hari. Kok dia enak-enakan masuk surga duluan? Kadang-kadang orang kaya gitu. Dulu ada kiai juga, ada ustadz juga cerdas. Orang kaya tetap nggak terima. Kata si kiai ini, kata, nggak usah yang dipermasalahin. Yang penting masuk surga. Ente tahu enggak? Kenapa orang fakir itu duluan masuk surga, ente yang kaya belakangan? Tahu kenapa ya? Iya. Nah, biar mereka itu mempersiapkan kebutuhan ente di surga. Rapi-rapi, semua siapin. Jadi ente pas masuk sudah apa? Sudah tenang. Contohnya ente, ketika ente mau ngisi villa, ente langsung ke sana benar-benar apa pembantu ente dulu? Pembantu dulu. Iya. Udah nyampe sana ente enak gak? Enak, udah rapi, udah bersih. Nah, itu. Begitu. Baru nerima dia. Oh, sudahlah nggak apa-apa. Orang fakir duluan. Kadang-kadang ada orang, Masya Allah. Susah belajar. Makanya hidup tuh mesti dari keinginan sendiri. Bukan dipaksakan. Terus. Wal waqfu taqarruban ilallahi ta'ala. Taqarrub itu bermakna ibadah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal waqfu dan wakaf itu jaizun, itu boleh bi thalathati syara'ita, dengan 3 syarat. Perhatikan nanti. Istilah Abi Syuja di sini wal waqfu jaizun. Wakaf itu jaiz, seakan-akan jaiz ini mubah. Orang mau wakaf silakan, orang nggak wakaf nggak apa-apa. Nah, di situ rapihkan, Syuk. Jaizun di situ pengertiannya ay sahihun. Jadi wakaf itu termasuk akad yang benar, akad yang jaiz, akad yang sahih. Pada saat orang mewakafkan hartanya, dia tidak boleh intifa di dalam harta tersebut. Nggak boleh dia intifa. Nah, boleh nggak secara agama begitu? Jaiz boleh, artinya hukumnya sah. Tapi kalau hukum dari sisi wakaf itu sunnah, apa wajib, apa makruh, apa haram, wakaf itu disepakati hukumnya sunnah. Mana yang afdal wakaf apa sedekah? Yang afdal wakaf. Tapi dua-duanya bagus. Karena kalau wakaf ini lain, aulad. Makanya orang kalau wakaf beras, wakaf yang habis begitu nggak sah.
Mesti yang betul kayak wakaf kipas angin tuh di masjid. Orang wakaf kipas angin, sah. Pakai. Walaupun santri yang namanya santri kipas angin di rumah bisa 2 tahun, di pondok kan 2 bulan. Sakti santri itu. Sah enggak? Sah. Walaupun intifanya sebentar, tapi catatannya ma'a baqa'i ainihi atau alas baqa'il ain. Jadi jaizun ay sahihun. Jadi sahih, akad yang sahih. Karena dalam muamalah itu auladi, di dalam muamalah itu hukum cuma ada 2. Sahih sama batil. Muamalahnya ini apa? Sahih. Muamalahnya ini apa? Batil itu. Nah, nanti hukum syar'i yang muta'alliq dari sisi yang berkaitan dari sisi ibadahnya, sunnahkah, makruhkah, mubahkah, itu melihat kepada manfaat atau melihat kepada kebaikannya. Contoh, dagang kain kafan, sahih. Dari sisi hukum batil dan sahihnya sahih. Sah. Itu mau jual kain kafan, sah. Silahkan. Tapi dari sisi haram, makruh, mubah, kain kafan dimakruhkan. Jual kain kafan. Kenapa jual kain kafan makruh? Karena ada titik yang menurut agama itu makruh. Apa? Ngarepin orang lain mati. Makruh itu. Kapan tuh orang mati? Makruh. Nah, sekarang orang dagang kain kafan biar laku yang ngarepin apa? Orang mati. Allah, mudah-mudahan banyak yang mati nih. Biar kain kafan cepet apa? Dia nggak bakalan bisa laku kalau nggak ada yang game over. Nggak ada yang mati mah nggak bakalan laku lagi. Jadi hukum muamalah itu sahih dan batil. Nanti dilihat dari sisi hasil muamalah itu ke arah mana. Baru hukum yang tadi. Wakaf itu ke arahnya mana? Intifa. Manfaat ala jihadil khair. Jihad kebaikan. Maka saat jihad kebaikan, maka wakaf itu masuknya hukumnya sunnah. Walad. Gafil bab. Pintu itu tutup. Kalau di Hadramut, bukan gafil. Pakainya sakir. Sakir bab. Sakir bab. Sakir itu apa? Kunci. Kalau tutupin tapi sisain sedikit. Ada lagi orang Hadramut. Sanna' bab dah. Sanna' itu tutupin tapi sisain apa? Sedikit. Kayak itu tuh nyisa sedikit. Namanya musanna'. Bukan musakkar. Kalau ditutup, dikailin, musakkar. Ditutup, digembok, mugaffal. Aturan tuh pintu aja ada aturannya. Mugaffal, musakkar, musanna'. Sanna' bab. Kalau sanna' bab berarti apa? Tutup tapi sisanya apa? Sedikit. Sakir, berarti apa? Kunci. Gaffil, gembok berarti itu. Rok. Tidak. Orang Hadramut bahasa Arabnya bagus. Tapi bagusan bahasa Sunda sih. Bahasa Arab itu afdalul lughah, lughatul arabiyyah. Kemudian ini wal waqfu jaizun, waqaf itu jaiz. Jaiz bermakna sahih bi thalathati syara'it, dengan 3 apa? 3 syaratnya. Jadi waqaf itu harus ada 3 syarat. Syarat yang pertama, ayyakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Ayyakuna, ada barang yang diwakafkan itu, mimma, dari sesuatu, yuntafa'u, yang diambil manfaat, bihi, sesuatu tersebut, ma'a baqa'i ainihi, bersama tetap ainnya itu barang. Ma'a baqa'i ain. Sini. Ya, makanya kalau misalnya yuntafa'nya ma'a fasadi ainihi, udah nip. Main di dalam aja. Dituntun. Ma'a fasadi ainihi, bersama fasad hartanya itu tidak bisa.
Ya. Dulu itu pertama kali terjadi wakaf di dalam agama Islam itu setelah Nabi, tapi karena Nabi yang pertama mewakafkan tanah untuk masjid. Nabi itu tanah masjid itu beli loh. Beli Nabi itu. Tanah Masjid Nabawi itu kurang lebih 400 meteran lah. Kurang lebih. Itu Nabi beli. Nabi beli dari namanya kalau nggak salah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi beli. Dibangun tuh. Sekarang Masjid Nabawi itu, dulu kan Masjid Nabawi segede gini, misal di sini kamar, di sini ini, di sini ini, di sini ruangan, di sini rumah Abu Bakar Siddiq. Itu masjid yang saat ini sekian hektar Masjid Nabawi, ibaratnya itu bekas kehidupan para nabi dan para sahabat di situ. Di situ. Maksudnya sini. Masuk kan sih? Nah. Tapi kalau yang pertama mewakafkan dari kalangan sahabat itu namanya Abu Talhah. Abu Talhah ini yang pertama mewakafkan tanah. Yaitu ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah, yang wahyu tersebut berbunyi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalimatnya, lan tanalul birra. Lan tanalu, tidak akan pernah sampai atau mendapatkan kalian semua. Al-birra dengan derajat bir. Bir itu derajat orang baik. Ada sebagian mengatakan bir itu sorga. Dia ada derajat di sorga namanya bir. Intinya bir ini dengan perbedaan pendapat yang berbeda-beda, intinya bir ini mulia gitu aja. Jadi kalau diterjemahkan kemuliaan, tidak akan sampai kalian kepada kemuliaan hatta tunfiqu, sehingga kalian menginfakkan mimma tuhibbun, mimma dari sesuatu, tuhibbun yang kalian semua mencintainya. Nah, Abu Talhah ini dengar firman ini. Datang dia ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ya, aku punya tanah yang paling aku cintai. Itu dalam sejarah terkenal, namanya tanah Bayruha. Jadi tanah Bayruha ini tanah paling subur di Madinah. Kurmanya itu, beda udah. Kayak sekarang di kita kan tanah itu berbeda-beda. Kayak Ustadz tuh pernah datang ke suatu daerah namanya Bihbul. Ada namanya daerah Bihbul. Namanya. Bihbul namanya. Itu mereka di sana itu nanam sauk. Sauk. Sauk tuh manisnya. Manis. Tidak ada serat sauknya itu. Pokoknya sampai-sampai sauk itu satu bijinya itu mencapai 1 kilo. Bayangin itu sauk. Dibelah. Bawa aja bibitnya dari daerah Bihbul itu ke daerah kita. Jadi sauknya. Tumbuh. Tapi buahnya sama kayak sauk yang lain. Pengaruh tanah. Daerah kita apa nih yang cocok gitu. Allah yang ngatur, Allah kasih. Karena kalau semua cocok, nggak akan ada saling membantu satu sama lain. Nggak ada saling membutuhkan satu sama lain. Coba di sini ada semua. Kurma tumbuh. Kita nggak perlu ke Arab. Ngapain beli kurma ke Arab? Di kita aja. Allah nggak kasih tumbuh di kita. Kasih tumbuh di beberapa daerah. Artinya yang lain akhirnya butuh kepada dia. Di tempat kurma nggak ada padi. Susah orang Arab tanam padi, nggak tumbuh. Akhirnya dia butuh nggak ke yang lain? Butuh. Jadi ada persaudaraan. Karena ketika saling membutuhkan, akan ada sifat saling memperhatikan, saling menjaga. Karena kan takut. Saya kalau macam-macam sama dia nanti beras nggak dikirim,
Kita kemana beli beras? Akhirnya saling menjaga. Allah kasih. Saling membutuhkan. Hidup semuanya begitu. Guru butuh murid. Murid butuh guru. Dua-duanya saling butuh. Nggak bisa guru sombong mentang-mentang. Itu yang murid anak mau wah, kacau. Murid juga nggak boleh sombong. Saya tuh murid ente. Tau. Jadi murid sombong kan kacau juga. Lebih kacau. Nggak boleh. Ya. Abu Talha itu ngewakafin Bairuha. Akhirnya diwakafkan, disodakohkan, diinfakkan ke Nabi. Tapi dengan infak yang apa? La yuba' wa la yushtara. Tidak boleh dijual belikan lagi. Setelah itu siapa lagi yang wakaf? Sayyidina Umar bin Khattab. Siapa lagi yang wakaf? Sahabat akhirnya pada wakaf. Sampai kata Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu wa radha. Kata Abi Dzar Al-Ghifari, aku tidak melihat orang-orang yang hidup di zaman Nabi, artinya sahabat, yang memiliki harta yang lebih, kecuali mereka telah mewakafkan hartanya di jalan Allah. Makanya kan ente itu di Masjid Nabawi itu sekitar itu banyak masjid. Itu Masjid Nabawi itu kurang lebih sudah menggusur 7 masjid di situ. Ada sisanya di luar 3 lagi. Masjid Ali, Masjid Umar, Abu Bakar, sama Masjid Gomamah. 3 lagi nih yang belum. Masjid Sayyidina Umar udah dikurungin. Bentar lagi dihabisin. Ada 4 lagi berarti. Masjid Ali, Masjid Umar, Abu Bakar, Masjid Gomamah. Masjid Abu Bakar masih ada. Ada Masjid Gomamah. Masjid Gomamah itu masjid tempat yang Nabi SAW istisqa di situ. Nabi sholat istisqa di situ. Minta hujan. Turun awan langsung di atas Madinah. Awan, persis di atas tempat sholat. Lihat, awan bahasa Arabnya apa? Gomamah. Saat dinamai akhirnya masjid apa? Al-Ghamamah, masjid awan. Jadi yang tadinya kering dengan air jadi apa? Segar. Makanya dipercayai oleh orang-orang kita yang masuk ke Masjid Gomamah itu, yang tua-tua pulangnya jadi segar lagi. Udah peot-peot, ya segar situ. Ibarat tanah itu udah tandus, kering, kena hujan. Segar nggak? Nah, di situ. Makanya banyak yang itikaf kakek-kakek di situ. Keluarnya segar. Itu masjid nanti ini juga pelebaran. Ke sebelah sana ada Masjid Al-Bukhari, ada masjid. Wakaf sahabat itu. Dan makanya orang Islam siapapun yang punya kelebihan harta dan dia wakafkan, maka itu adalah orang-orang pilihan Allah. Dengan catatan, wakafnya ajas manfaatnya jelas. Bukan wakaf ke Al-Zaitun. Kan nggak jelas pemanfaatan. Ini manfaatnya jelas. Masjid, madrasah, pesantren, yang jelas. Dan boleh yang mewakafkan itu ngontrol, boleh. Ngontrol bukan ikut campur. Tapi ngontrol, benar nggak dimanfaatin ini wakaf saya? Kodnya udah diserahin, di dalamnya malah dipakai jualan narkoba. Betul-betul dikontrol. Dikontrol dalam artian melihat. Gimana sih? Oh alhamdulillah, bener nih wakaf saya dipakai. Oh bener nih wakaf saya dipakai. Dan seterusnya. Memastikan wakafnya itu benar. Karena kalau nggak benar, tarik lagi. Pindahin, siapa nazirnya? Loh kok ini wakaf saya malah dipakai dibikin rumah kontrakan? Waduh. Kan wakaf saya buat pesantren. Iya soalnya bangun pondok susah, nyari santri susah, nggak ada santrinya. Ya akhirnya dibikin kontrakan laku. Adalah. Gimana, boleh ditarik sama yang wakaf? Boleh. Tapi ditarik bukan jadi milik dia, ditarik dipindahkan lagi, cari siapa yang mau menerima wakaf untuk dipakai dalam kebaikan itu, pesantren atau apa. Ya, wakaf Sayyidina Umar, wakaf Sayyidina Utsman, wakaf. Oh, sahabat banyak yang wakaf. Ya. Terus mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Tapi hati-hati, antum mesti paham. Mengambil manfaat dari harta wakaf itu harus manfaat yang diizinkan oleh syariat. Artinya manfaat yang halal.
Kalau manfaatnya yang haram nggak boleh. Seperti orang wakaf misalnya alat musik yang diharamkan oleh Allah. Dia wakafin alat musik yang haram, nggak boleh. Mewakafkan alat musik yang haram, haram. Dan nggak sah wakafnya. Jadi intifanya itu harus intifa yang mubah menurut syariat untuk agama. Ya. Kemudian selanjutnya wasani, yang tadi apa yang tadi? Ayakuna mimma yuntafa'u bihi ma'a baqa'i ainihi. Berarti keluar dengan baqa'i ainihi, keluar dengan kalimat baqa'i ainihi adalah fasadi ainihi. Jadi ketika diwakafkan itu barangnya hancur. Seperti apa? Kamat'umin. To'am, makanan, masyurubin, syarab, paham tidak? Itu wakaf nggak sah. Santri ribat. Iya Pak, ada apa? Saya mau wakaf nasi padang nih, 20 bungkus. Nggak sah, itu mah bukan wakaf, namanya infak, atau sedekah. Wakafin nasi padang nih 20 bungkus, ditelekin aja. Jangan dimakan, wakaf ini. Ada aja. Orang. Girl, wathani, dan yang kedua, ayyakuna harus ada wakaf ala aslin mawjudin, kepada asal yang ada, wa far'in, dan cabang la yanqati'u, yang tidak terputus. Aulad, perhatikan. Inti ngebahas ini nggak akan paham. Aslin mawjudin wa far'in la yanqati'u. Aslin itu apa? Asal. Farin itu cabang. Asal yang ada, cabang yang nggak terputus. Apa maksudnya? Gini ya, Ulad. Jihad wakaf itu terbagi dua bagian dari sisi yang menerimanya. Ada wafar'in apa? Layan. Perhatikan. Wakaf itu dari sisi yang akan menerima, atau dari sisi wakaf ini untuk apa? Itu ada dua, Aulad. Pertama ada namanya wakaf muayyan. Yang kedua adalah wakaf jihah. Kalau wakaf muayyan itu wakaf yang pemanfaatnya nanti penerimanya tuh muayyan. Ditentukan, kayak contoh misalnya ente wakafin perkara ke keluarga Mang Udin misal. Saya wakaf buat Mang Udin. Nah, itu muayyan namanya. Saya wakaf buat fuqara wal masakin, muayyan, orang fakir doang yang memanfaatin. Itu disebut namanya muayyan. Yang kedua ada namanya wakaf jihah. Wakaf jihah itu kita wakaf tidak menentukan kepada siapapun, tapi punya jihah, punya tujuan, punya arahan. Seperti wakaf untuk masjid. Kaya, miskin, fakir, apa semua boleh masuk. Wakaf untuk pesantren. Oh jangan dong. Sini Musnah. Sini Mbak, sini. Sini. Gendong aja sini, gendong sama kamu. Nah, itu disebut namanya wakaf jihah, Aulad. Kenapa sayang Abah? Masya Allah, maafin Abah. Disebut itu namanya apa? Jihah. Jadi kalau jihah itu kayak pesantren, masjid, apa itu jihah. Tapi kalau bicaranya kepada perorangan itu muayyan. Nah, yang sedang dibicarakan ini pertama, ini pendapat yang dhaif. Ini pertama nih, yang sedang kita bahas ini pendapat dhaif, lemah. Jadi nggak begini syaratnya.
Cuma ente harus pahami dulu yang lemah ini. Ini yang lemah ini ada istilah aslin maujud, asal yang ada. Wa far'in la yanqati', dan cabang yang tidak terputus. Maksudnya, ketika orang mau wakaf kepada muayyan, perorangan nih, dan wakafnya itu kepada orang yang banyak, misalnya, pokoknya wakaf ini saya wakaf kepada Mang Udin. Nah, kalau Mang Udin sudah nggak ada, saya wakafkan kepada anak-anak Mang Udin. Kalau anak-anak Mang Udin sudah nggak ada, saya wakafin kepada cucu-cucunya Mang Udin. Nah, Mang Udin karena disebut pertama, itu namanya aslin, asal. Bukan Mang Udin ini bapaknya, kakeknya bukan, disebutin pertama gitu. Karena nanti contohnya kalau bukan anak kakek, bukan anak bapak, contohnya sama. Saya wakaf tanah ini buat Iman. Kalau Iman udah mati, buat Labib. Kalau Labib udah mati, buat Rizik. Nah, ente itu namanya dalam bab wakaf karena disebutinya pertama ente asal. Berarti yang memanfaatkan barang ini pertama ente. Sampai kapan? Sampai ente mati. Udah ente mati, pindah ke Labib. Labib mati, pindah ke Rizik. Itu namanya far'un, cabang ente. Karena disebutinya kedua, ketiga, keempat. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau wakaf seperti itu, yang asal itu harus ada dulu yang asalnya. Yang asal itu harus ada. Makanya nggak boleh sekarang Ustadz ngomong begini. Saya wakafkan tanah ini untuk anak ente, Labib. Mana anak ente? Nikah aja belum. Udah punya anak, nikahnya aja belum. Berarti setelah anaknya Labib habis, misal, baru Ustadz wakafin ke Ramdhani. Baru Ustadz wakafin ke Wildan. Misal, itu tidak sah menurut pendapat di sini. Kenapa? Karena mewakafkan sesuatu kepada aslin goiri maujudin. Wa far'in mah ada, tapi aslinnya tidak ada. Berarti wakafnya nggak sah. Ini doi pendapatnya. Makanya kan suka ada istilah wakaf untuk orang. Ada wakaf untuk orang. Kalau dulu tuh kiai-kiai, muadzin-muadzin, kenapa nggak digaji? Orang sekarang kan suka ngomong, muadzin zaman dulu aja nggak digaji, sekarang mesti digaji, dikasih duit segala. Mesti. Dan sah memberikan uang kepada muadzin misalnya dari hasil keropak, boleh. Coba bilang hasil keropak apa? Boleh. Agar apa? Agar azan itu tepat waktu. Ketika ada yang fokus dan ada yang ngurus, rapih nanti masjid. Kalau nggak ada yang fokus, nggak ada yang ngurus, acak-acakan masjid. Nah, makanya boleh uang keropak dikasih ke muadzin, boleh. Nah, zaman dulu kenapa nggak ada yang dikasih duit? Zaman dulu itu suka ada wakaf. Jadi wakaf tuh gini, Ustadz punya tanah misal, tuh itu. Ustadz wakafin, kata Ustadz gini, tanah itu saya wakafkan penghasilan tanah itu untuk yang azan di Masjid Jami'. Berarti bahasanya yang azan. Siapa yang azan? Oh, katanya Mang Ujang. Berarti Mang Ujang tuh yang berhak tuh. Pohon pisang dia tanemin apa. Pokoknya manfaat di tanah itu buat Mang Ujang. Mang Ujang kerja ke Saudi. Ganti sama Mang Misro. Paham telah? Mang Misro nih yang azan sekarang, berarti yang ngelola itu Mang Misro. Mang Ujang mesti nyerahin. Atau pengurusnya. Mang Misro mati. Misro atau Misro? Amis di jero. Nah, diganti sama Mang Comro. Oncom di jero. Diganti Mang Comro. Itu tanah Mang Comro. Jadi si muadzin ini bisa fokus karena ada buat perutnya, buat rumah tangganya. Dan barang tersebut akan awet. Barangnya tidak bisa dijual. Jadi terus turun-temurun akan istilahnya bermanfaat. Nah, seperti itu. Cuman orang dulu tidak mengerti. Cara akadnya gimana, cara ini gimana. Kayak contoh misal diwakafin untuk imam. Pokoknya tanah saya wakafin untuk imam Masjid Jami'. Imam harian dan imam sholat Jumat. Berarti penghasilan tanah itu untuk siapa? Imam. Itu. Orang dulu tuh begitu. Makanya masjid itu akan makmur, benar-benar makmur. Dan akan mandiri seperti di Arab kalau mereka
bisa mengelola masjid dengan cara pengelolaan yang dilakukan di Arab. Makanya kan suka ada pertanyaan, kita ini malu di masjid Indonesia, kenapa ada keropak? Mana ada di masjid Arab ada keropak? Ustadz Jumatan di Masjid Nabawi nggak ada keropak lewat. Masjidil Haram nggak. Jangankan Masjid Nabawi yang istilahnya kekayaannya berlimpah, jangan. Di Masjid Hadramut yang kekayaannya sederhana, bahkan mungkin bisa sangat di bawah, nggak ada keropak. Nggak ada lewat keropak, nggak ada pakai roda yang remotan bisa nggak ada. Nah kenapa nggak ada? Apakah nggak butuh? Bukan nggak butuh. Cara mereka merubah kebiasaan itu dirubah. Hanya dengan cara apa itu? Pengelolaan aset. Gitu. Masjid itu punya tanah, punya ruko, punya ini. Dikelola di situ. Ketika menguntungkan, dijual sama pengelola masjid itu. Beli 5 juta, dijual 5 miliar. Kan bisa itu. Nah, dijual tuh 5 miliar. Untungnya kan udah beribu-ribu kali lipat. Jual. Belikan lagi aset, tuh catat atas nama masjid dengan penyuratan yang jelas gitu. Jadi masjid itu kaya. Beli itu kulkas di masjid, siapin air-air yang enak. Tulis setiap yang sholat halal minum air ini. Yang nggak sholat berarti haram, nggak boleh minum air. Minum. Itu contoh-contoh seperti itu. Barakallahu fiikum. Itu namanya wasani, dan yang kedua ayyakuna dan harus ada wakaf ala aslin maujudin wa far'in la yanqati'u. Paham gak maksudnya ini aslin maujud? Jadi asal di sini yang disebutkan pertama. Karena kata-kata asal itu kalau ente bilang cerita nih, aslun, far'un, cabang, itu tergantung pembicaranya. Kalau bicaranya rumah tangga, aslun itu berarti orang tua. Far'un itu apa? Anak gitu. Kalau ente sedang bicara misal tajwid, aslun, berarti aslun itu mad tabi'i. Far'un itu apa? Cabang, ada 13, mad badal, mad silah tawilah, silah qasirah, musaqal kalimi, musaqal harfi, mad iwad, mad lazim, mad arid li sukun, 13 tuh mad. Sebut asli sama far'in. Ente lagi ngobrol apa nih? Oh, lagi ngobrol tentang akidah. Oh, berarti asli itu yang dimaksud adalah iman. Far'i itu cabang daripada iman. Makanya ketika kita bicara syariat, ada namanya ilmu usul. Ilmu usul itu ilmu asal. Ilmu furu', ilmu cabang. Sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Itu cabang. Dari apa? Dari keimanan. Iman dulu baru ada sholat. Berarti bab iman itu ilmu usul. Bab sholat berarti ilmu furu', ilmu cabang. Makanya kita selalu ngomong, kalau perbedaan pendapat dalam usul, itu nggak bisa. Tapi beda pendapat dalam furu' itu rahmat dan kasih sayang. Gitu. Al-Habib Abdullah Al-Haddad ketika ada orang hajatan, itu nyuruh keluarga yang hajatan sholatnya jama' takdim. Kalau nggak jama' takhir. Disuruh jama'. Kenapa? Karena sibuk. Dan pengantin itu rata-rata nggak sholat. Apalagi pengantin di kita. Pengantin di kita, itu sekarang dandan mereka jam pagi. Kapan ganti baju? Jam 1. Inti tahu? Itu make up di muka aja, ngebersihinnya itu, ya Allah. Jadi mereka nggak sholat, udah capek, mesti ganti make up, ganti pakaian, nggak sholat. Ibu bapaknya, nerima tamu. Sholat dulu ya, assalamualaikum. Ada tamu lagi, Terus ada tamu. Maka sholatnya boleh dijama'. Boleh dijama'. Jama' sudah. Waktu mana yang sepi? Duhur kan. Kalau duhur biasanya sepi. Asar tuh pas rame. Udah, sholat duhur tarik asarnya. Ini pas maghrib pas rame. Ya udah maghrib ini niatin jama' takhir. Nanti habis isya, habis selesai jam 8, jam 9 hajatan. Ini kita bicara orang Sunda nih. Langsung sholat. Jadi aman. Nah, pendapat ini berbeda antara ulama. Sebagian mengatakan boleh, sebagian nggak boleh dong. Yang mana uzurnya? Uzurnya mana? Nabi Muhammad ketika jama' di rumahnya karena marid, sakit. Nah, ini sekarang nggak ada sakit. Sebagian enggak, Nabi pernah jama' nggak sakit di rumahnya. Pernah begini? Nah, itu ikhtilaf, tapi cabang, furu'.
Ikhtilaf di dalam furu' rahmah. Kasih sayang dari Allah. Itu mau sholat gimana? Yang penting jangan dijamak 5-5-nya. Itu aja. Yang mau hajat subuh sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Jamak semuanya waktu subuh. Biar tenang sampai malam. Nggak ada ceritanya syaitan. Walaysa kullu khilafin mu'tabaru. Tidak semua perbedaan pendapat itu diterima. Nggak semua. Ya. Jadi asal sama furud, makanya ada istilah al-aslu qawiyun. Yang asal itu apa? Kuat dalam segala hal. Al-aslu qawi. Nah, di dalam bab wakaf kalau disebut asal siapa? Bukan bapak, bukan anak, bukan. Siapa yang disebutin pertama? Tapi cerita aslin wa far'in ini ketika wakafnya itu kepada muayyan. Kalau wakafnya kepada jihah, nggak ada. Jihah mah udah beres. Makanya kalau orang wakaf pakai ta'liq ke jihah nggak sah. Saya wakafin tanah saya untuk masjid kalau ada yang sholatnya. Udah itu mah jadi wakafnya, mau ada yang sholat mau enggak jadi. Ada jihah. Jihah itu tufidut tahrir. Udah beres. Tapi kalau wakafnya ke orang saya wakafin kepada inti. Tapi kalau inti udah nikah. Inti belum nikah mah enggak. Berarti sebelum nikah nggak jadi wakaf. Cepetan inti nikah biar dapat wakaf. Nah, itu sedikit bab wakaf auladi ya. Nanti kita lanjut. Kenapa Ustaz dahulukan ngebahas ini ujuk-ujuk? Karena banyak kejadian saat ini orang memahami wakaf, ya Allah. Ada orang bilang begini. Ini ada orang bilang. Ana ndak mau Ustaz katanya. Ustaz nggak mau. Kalau bangun pondok itu dapat tanah dari wakaf, ana nggak mau. Wakaf tuh jaganya susah. Dia pikir kalau tanah milik, tanah hibah, dia pikir jaganya gampang. Lebih susah itu. Makanya ada wakaf dalam syariat itu untuk memudahkan. Coba sekarang gini. Ini sekarang gini. Ini pesantren, Ribat Nurul Falah. Umpama tanahnya milik Ustadz. Baik milik itu Ustadz yang beli, atau milik itu adalah orang lain menghibahkan ke Ustadz. Misalnya Ustadz saya wakaf tanah, saya nggak mau wakaf. Saya nggak kuat wakaf, jaganya susah. Hibah aja. Aja dihibahin ke Ustadz. Berarti jadi milik Ustadz nggak? Milik Ustadz. Jadi milik. Ustadz sekarang meninggal. Ini tanah milik Ustadz. Ketika Ustadz meninggal, jatuh warisan ini tanah. Warisan ini tanah. Zen punya hak anak Ustadz, istri punya hak, ibu bapak punya, harus dibagiin nggak boleh. Sekarang coba bayangin kalau sampai masjid ini dijual sama anak Ustadz. Orang kan nggak tahu. Yang mereka tahu apa? Pesantren itu wakaf. Sedangkan sekarang apa? Dijual karena hibah milik Ustadz. Bagaimana? Madorotnya lebih banyak. Malah yang ada pesantren nanti disekat-sekat jadi kontrakan. Ini bagiannya Umi, ini bagiannya Bapak, ini bagian anak-anak, ini bagian... Akhirnya pesantren terhapus. Jadi bahaya. Kalau wakaf sekarang, Ustadz meninggal ini, nggak ada dibagi-bagi warisan. Orang udah wakaf. Siapa yang mampu lanjutin, lanjutin. Istilahnya. Walaupun guru-guru selalu mempersiapkan kader itu di sini, yang tema di luar aja, yang tema istilahnya. Malah bukan wakaf itu lebih berbahaya. Jadi orang-orang yang ngomong anak nggak mau terima wakaf bahaya, itu bukan orang-orang yang sebenarnya peduli dengan hukum, bukan. Itu orang-orang yang nggak punya niat gitu aja. Nggak punya niat. Karena orang punya niat mau wakaf, mau hibah, dia akan ambil. Dan dia akan rapihkan dengan baik. Sekarang tuh ada masjid. Tanahnya hibah milik, tapi bangunannya bangunan masjid. Bangunannya bangunan masjid. Nah, kalau dia mati, tanahnya kan warisan. Nah, kalau dibagi-bagi sampai dijual, karena orang kan nggak tahu. Gila tuh anaknya si Fulan, masjid aja dijual. Lebih parah, fitnahnya lebih banyak, madaratnya. Makanya bab wakaf itu sangat penting.